Bab 2236 Apakah valet gelap benar-benar batasnya? Xing Yuanba, wakil kepala istana dari Istana Roh Agung, dan Gongsun Jin, wakil kepala Balai Azure Sand Hall, menatap Wu Tianjin, wakil kepala istana Crimson Blaze Palace, segera setelah dia selesai berbicara. Wakil kepala istana Wu, berdasarkan kata-katamu, apakah seseorang dari Istana Api Merah Tua meninggal di sana? Gongsun Jin bertanya dengan sungguh-sungguh. Meskipun Xing Yuanba tetap diam, dia menatap Wu Tianjin dengan saksama. Ekspresi penasaran yang halus bisa terlihat di wajahnya juga. Jelas dia juga ingin tahu apa yang dikatakan Wu Tianjin. Ya, Wu Tianjin mengangguk sebagai jawaban atas pertanyaan Gongsun Jin. Kilatan ganas melintas di matanya saat dia berkata, anak baptisku bersama dengan beberapa murid langsung dari para tetua dari Istana Api Merah Tua telah meninggal, mutiara jiwa mereka telah hancur pada waktu yang hampir bersamaan. Segera setelah Wu Tianjin selesai berbicara, ekspresi Xing Yuanba dan Gongsun Jin langsung menjadi gelap. Gongsun Jin berkata dengan suara rendah, kedua murid langsungku, serta murid langsung dari beberapa tetua, telah meninggal juga setelah mereka datang ke sini bersama untuk menjelajahi reruntuhan, sepertinya Azure Sand Hall bukanlah satu-satunya tempat dalam situasi ini. Putraku juga meninggal di sana, Xing Yuanba akhirnya berkata. Kesedihan bisa terdengar dalam suaranya ketika dia berbicara. Secara teoritis, reruntuhan ini yang diduga ditinggalkan oleh seorang guru prasasti suci tingkat surgawi seharusnya tidak dapat membunuh begitu banyak orang bahkan jika ada banyak formasi pembunuh di dalamnya. Selain itu, ada banyak pembudidaya di kelas ke-6 dan 7 bentuk Saint Celestial Stage di antara mereka. Wu Tianjin berkata dengan gigi terkatup saat dia mengamati hutan batu di bawahnya. Hutan batu adalah pintu masuk ke reruntuhan yang diduga ditinggalkan oleh guru prasasti suci tingkat surgawi. Hanya ada satu guru prasasti suci tingkat surgawi dalam sejarah alam Provinsi Saint, dari apa yang kami ketahui. Budidaya guru prasasti suci tingkat surgawi bahkan tidak mencapai bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci. Sesuatu yang ditinggalkan oleh orang seperti itu seharusnya tidak begitu berbahaya. Kata Gongsun Jin, mereka telah mendengar tentang reruntuhan yang diduga ditinggalkan oleh seorang guru prasasti suci tingkat surgawi, tetapi mereka tidak repot-repot datang untuk menjelajahi reruntuhan. Ini karena mereka tidak berpikir Master Prasasti Saint tingkat surgawi akan meninggalkan 10.000 senjata Saint Prasasti atau senjata Super Saint. Selain itu, mereka tidak berpikir mereka akan menemukan sesuatu yang layak untuk waktu mereka di sana. Karena banyak pembudidaya elit dari faksi telah datang, mereka tidak berpikir para pembudidaya elit akan memiliki masalah dalam menangani masalah apapun yang menghadang mereka. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Segera setelah itu, suara angin menderu terdengar lagi. Rombongan orang yang datang kebanyakan adalah pria parubaya yang kekar. Fisik mereka sebanding dengan yang berasal dari Istana Roh Agung. Tuan Yuanba, Tuan Wakil Tuan Istana, ketika mereka muncul, mereka langsung membungkuk hormat pada Xing Yuanba. Mengapa kamu di sini? Xing Yuanba bertanya dengan cemberut. Pria parubaya kekar ini semuanya adalah penatua dari Istana Roh Agung. Perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya ketika dia melihat mereka di sini. Salah satu pria kekar setengah baya mencoba menekan emosinya saat dia berkata kepada Xing Yuanba, Tuan Wakil Kepala Istana, putraku telah meninggal. Dia berada di reruntuhan yang ditinggalkan oleh guru prasasti suci tingkat surgawi ketika mutiara jiwanya hancur. Murid langsung saya telah meninggal di sana. Keponakanku juga. Semua pria kekar lainnya menanggapi pertanyaan Xing Yuanba. Ekspresi mereka muram ketika mereka berbicara. Ekspresi Xing Yuanba berubah lebih suram ketika dia mendengar kata-kata para tetua dari Istana Roh Agung. Tiba-tiba, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara angin menderu bergema di udara lagi. Itu segera menarik perhatian semua orang. Orang-orang dari 5 ola dari 3 istana dan 6 ola klan manusia iblis telah tiba juga. Salah satu pemimpin dari 5 faksi mulai berbicara, dan menjadi jelas bahwa banyak pembangkit tenaga muda dari 5 ola telah meninggal di reruntuhan yang diduga ditinggalkan oleh guru prasasti suci tingkat surgawi juga. Tidak butuh waktu lama sebelum semakin banyak orang datang. Orang-orang ini juga berasal dari berbagai kekuatan di klan manusia iblis. Namun, tidak ada yang sekuat 3 istana dan 6 ola. Lei Luo, seorang tetua dari Azure Sand Hall, berkata dengan cemberut, apakah ini benar-benar reruntuhan yang ditinggalkan oleh guru prasasti Saint kelas Celestial? Tidak masuk akal untuk menjadi begitu berbahaya.
Saya setuju. Jika ini benar-benar reruntuhan yang ditinggalkan oleh guru prasasti suci tingkat surgawi, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Beberapa pembangkit tenaga listrik pasti membunuh semua pembangkit tenaga muda dari klan manusia iblis di sana. Jiang Zhen, seorang penatua dari Istana Roh Agung, berkata dengan suara rendah. Begitu Jiang Zhen selesai berbicara, banyak mata orang berkilat kejam. Jika benar-benar ada pembangkit tenaga listrik untuk membunuh murid elit mereka, mereka tidak akan membiarkan masalah ini pergi. Seseorang di antara kerumunan bertanya, di antara 3 istana dan 6 aula, semua orang ada di sini kecuali Istana Sein berkeliaran. Mungkinkah tidak ada seorang pun dari Wandering Sein Palace yang mati? Petik 2. Hanya dalam sekejap, semua orang mulai melihat sekeliling mereka. Memang, mengapa tidak ada seorang pun dari Wandering Sein Palace yang hadir di tempat kejadian? Semua orang tenggelam dalam pikirannya ketika suara mendesing, suara angin bersiul bisa terdengar dari pintu masuk ke reruntuhan yang ditinggalkan oleh guru prasasti suci tingkat surgawi. Semua orang langsung menoleh untuk melihat. Mereka melihat seorang pria terbang ke langit. Saat pemuda itu keluar dari hutan batu, dia merasakan tatapan semua orang tertuju padanya. Dia bertemu dengan tatapan membara yang terasa seolah-olah mereka membakar lubang melalui dirinya dan dia sangat ketakutan oleh orang-orang yang dilihatnya. Xing Yuanba, wakil kepala istana dari Istana Roh Agung, Wu Tianjin, wakil kepala istana dari Istana Api Merah Tua, Gongsun Jin, wakil kepala Balai Azure Shen Hall, dan beberapa orang lainnya dari Balai King Kong ada di sini. Petik 1. Dia takut tanpa akal. Mengapa orang-orang ini ada di sini? Seseorang di antara kerumunan mengenali pemuda yang baru saja keluar dari reruntuhan dan berteriak, Huang Qiling. Dia adalah Huang Qiling dari Istana Sein Pengembara. Huang Qiling, putra wakil kepala Istana Huang dari Istana Sein berkelana. Mantan keajaiban di antara generasi muda di Wandering Sein Palace. Petik 2. Itu dia. Dia hanyalah seorang kultivator pada bentuk ketiga dari Sein Celestial Stage, tapi dia selamat. Terlebih lagi, sepertinya dia sama sekali tidak terluka. Semakin banyak orang mulai mengenali Huang Qiling. Sebelumnya, setelah Duan Lingtian menyelamatkan Huang Qiling, dia telah menunggu beberapa saat hingga Duan Lingtian muncul. Namun, dia memutuskan untuk pergi setelah mengumpulkan harta dari orang-orang yang telah dibunuh Duan Lingtian ketika dia menyadari bahwa Duan Lingtian tidak berniat untuk menunjukkan dirinya. Karena bantuan Duan Lingtian, perjalanan ini sangat bermanfaat baginya. Dia terus menyelidiki beberapa lorong lagi sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi selamanya. Dia tidak menyangka akan melihat sekelompok besar orang begitu dia keluar dari tempat itu. Sepertinya di antara 3 istana dan 6 aula, Istana Sein berkeliaran adalah satu-satunya yang tidak hadir. Semua pejabat tinggi dari istana dan aula lain hadir. Apa yang terjadi di sini? Huang Qiling bingung. Bahkan dalam mimpi terliarnya pun dia tidak berharap bahwa semua pejabat tinggi ini ada di sini karena orang yang berteman dengannya sebelumnya, Duan Lingtian. Duan Lingtian telah membunuh banyak manusia iblis di reruntuhan dan melahap akar spiritual bawaan mereka. Dia hanya menyelamatkan penggarap iblis dari Wandering Sein Palace. Selain itu, dia juga membantu Huang Wenjing, anak ajaib terkuat di antara generasi muda di Istana Suci Berkelana, untuk meningkatkan akar spiritual bawaan indigonya menjadi ungu. Saat ini, saya hanya selangkah lagi dari memiliki akar spiritual bawaan ungu yang benar-benar gelap seperti KR. Duan Lingtian dalam suasana hati yang baik saat dia melakukan perjalanan kembali ke kota suci manusia iblis. Begitu dia memiliki akar spiritual bawaan ungu tua, kecepatan kultivasinya di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao akan sama dengan ketika dia masih memiliki harta karun tertinggi surgawi, Pagoda Indah 7 harta karun. Setelah beberapa saat, sebuah pikiran muncul tanpa diminta di benaknya. Saya ingin tahu apakah akar spiritual bawaan ungu tua benar-benar merupakan tingkat tertinggi dari akar spiritual bawaan, apakah ada tingkat yang lebih tinggi dari akar spiritual bawaan. Duan Lingtian menjadi bersemangat ketika dia memikirkan hal ini. Jika ada tingkat yang lebih tinggi dari akar spiritual bawaan, apakah itu tidak berarti bahwa kecepatan kultivasinya akan lebih cepat daripada ketika dia memiliki Pagoda Indah 7 harta karun? Saya harus mencoba teori saya ketika saya kembali, Duan Lingtian berpikir dalam hati dengan penuh semangat. Bab 2237 kembali ke kota suci manusia iblis. Metode yang Duan Lingtian buat sangat sederhana. Ketika dia kembali, dia akan mencari kesempatan untuk meningkatkan akar spiritual bawaan KR.
Saat ini, dia memiliki akar spiritual bawaan ungu tua yang juga dianggap sebagai akar spiritual bawaan terbaik. Jika ada peningkatan pada akar spiritual bawaannya, itu berarti bahwa akar spiritual bawaan ungu tua bukanlah batas dan dapat ditingkatkan lebih lanjut. Saya tidak sabar untuk kembali dan menguji teori saya tentang KR. Saya harus melihat sendiri apakah akar spiritual bawaan ungu tua benar-benar merupakan akar spiritual bawaan terbaik. Duan Lingtian tidak sabar untuk kembali ke kota suci manusia iblis ketika dia memikirkannya. Namun, dia tidak segera kembali. Dia berbelok tajam dan menuju ke arah lain ketika dia berada di dekat kota suci manusia iblis. Mari kita cari tempat untuk menguji taktik pelahap dasar. Saya ingin melihat seberapa besar peningkatan Sun Sein origin saya. Pada saat ini, Duan Lingtian tiba di sebuah gunung tandus, di sebelah timur kota suci manusia iblis. Dia bisa melihat tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali saat dia berdiri di puncak. Itu hanya tanah terbuka yang luas. Ekspresi Duan Lingtian tiba-tiba berubah serius saat dia menggunakan kemampuan surgawi tipe bantuan, taktik pemakan dasar, yang telah dia kuasai sepenuhnya. Hanya dalam sekejap, pusaran air yang berputar dengan cepat muncul di sekitar tubuh Duan Lingtian. Tidak butuh waktu lama sebelum mulai menyerap energi roh langit dan bumi di sekitarnya. Hanya dalam sekejap mata, Sun Sein origin miliknya mulai melonjak. Kekuatannya telah meningkat secara keseluruhan. Ini belum berakhir, Duan Lingtian menemukan pusaran air masih dengan rakus menyerap energi roh surga dan bumi untuk meningkatkan Sun Sein originnya. Saat ini, Sun Sein originnya sebanding dengan Sein origin dari pembangkit tenaga listrik dibentuk ke-8 dari Sein Celestial Stage. Pusaran air tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Faktanya, Duan Lingtian menemukan parameter di mana dia bisa menyerap energi roh langit dan bumi telah melebar. Sun Sein origin miliknya semakin kuat hingga mendekati bentuk ke-9 dari Sein Celestial Stage. Tidak mudah untuk meningkatkan kekuatanku ke tingkat di mana itu sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 tahap surgawi. Sudah begitu lama, tapi kekuatanku masih belum meningkat ke level itu. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian menemukan bahwa dia telah menyerap semua energi roh langit dan bumi di sekitarnya. Bahkan jika dia bisa menyerap energi roh langit dan bumi yang lebih jauh, itu masih akan memakan waktu. Saya tidak berpikir saya akan menunggu, saya hanya akan pindah ke area yang berbeda saja. Duan Lingtian meninggalkan area di mana dia telah menghabiskan energi roh langit dan bumi dan pindah ke area baru. Taktik melahap dasar. Duan Lingtian melemparkan kemampuan surgawi tipe bantuan dan Sun Sein originnya mulai bangkit kembali. Namun, seiring berjalannya waktu, dia mulai merasa tidak sabar. Kenapa lambat sekali? Ini seperti lubang tanpa dasar. Meskipun Sun Sein origin milik Duan Lingtian terus meningkat, itu masih tidak sebanding dengan Sein origin dari pembangkit tenaga listrik dibentuk ke-9 dari Sein Celestial Stage. Pada saat ini, dia menjadi sangat menyadari seberapa lebar kesenjangan antara pembangkit tenaga listrik dibentuk ke-8 dari tahap surgawi dan pembangkit tenaga listrik dibentuk ke-9 dari tahap surgawi. Tampaknya hampir tidak dapat diatasi. Duan Lingtian terus bergerak ke beberapa area berbeda untuk menyerap energi roh langit dan bumi. Akhirnya, pada saat ini, Duan Lingtian menemukan bahwa taktik pelahap dasar akhirnya mengangkat Sun Sein originnya ke tingkat pembangkit tenaga listrik dibentuk ke-9 dari Sein Celestial Stage. Selain itu, dia juga menemukan bahwa ini adalah batas yang dapat ditingkatkan Sun Sein origin miliknya untuk saat ini. Jelas untuk melihat seberapa kuat taktik devouring dasar begitu dikuasai sepenuhnya. Itu benar-benar meningkatkan Sun Sein origin saya hingga 3 level penuh. Apakah ini kekuatan penuh dari taktik pelahap dasar? Meskipun Duan Lingtian sudah menduga taktik pemakan dasar akan menjadi kuat dan akan mampu meningkatkan kekuatannya ke bentuk ke-9 dari tahap surgawi setelah dia benar-benar menguasainya, dia masih sangat bersemangat. Dia merasa sulit untuk tenang. Meskipun saya dapat meningkatkan Sun Sein origin saya ke tingkat yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik dibentuk ke-9 dari Sein Celestial Stage dengan taktik pelahap dasar, butuh waktu yang sangat lama bagi saya untuk melakukannya di provinsi bawah dari Dao Martial Sein. Tanah. Saya membutuhkan setidaknya 20 napas untuk melakukannya. Itu wajar karena energi roh langit dan bumi di sini tidak sekaya provinsi atas. Kegembiraan Duan Lingtian sedikit mereda ketika dia memikirkan hal ini. Jika saya berada di provinsi atas tanah suci bela diri Dao,
Mungkin hanya perlu beberapa tarikan napas bagi saya untuk menaikkan Sun Sein Origin saya ke bentuk ke-9 dari tahap Sein Celestial dengan taktik pelahap dasar. Dia cukup yakin tentang ini karena lingkungan budidaya jauh lebih baik di provinsi atas. Mungkin tidak secepat jika aku berada di provinsi atas, tapi aku cukup yakin jika aku menggunakan taktik pemakan dasar di tempat lain seperti kota suci manusia iblis. Aku hanya membutuhkan beberapa puluh nafas untuk menaikkan Sun Sein Originku ke bentuk ke-9 dari Sein Celestial Stage. Lingkungan budidaya kota suci manusia iblis adalah salah satu yang terbaik di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao karena memiliki vena batu suci di bawah tanah. Duan Lingtian tahu dia bisa meningkatkan kekuatannya relatif lebih cepat di sana. Jika saya menggunakan taktik pelahap dasar di tanah suci Sekte Pemujaan Api, saya mungkin akan dapat meningkatkan kekuatan saya dengan kecepatan cahaya. Ketika Duan Lingtian mengingat energi roh surga dan bumi yang kaya di tanah suci Sekte Pemujaan Api, dia merasakan kerinduan. Namun demikian, ada baiknya saya berhasil menguasai sepenuhnya taktik pelahap dasar secara maksimal. Paling tidak, hanya perlu 1 detik bagiku untuk meningkatkan kekuatanku ke bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci di provinsi bawah. Saat ini, Duan Lingtian mampu meningkatkan Sun Sein Originnya ke titik di mana itu sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Sein Celestial Stage dengan Elementary Devouring Taktik. Namun, dia tahu dia tidak akan cocok untuk pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi karena dia tidak akan punya waktu untuk meningkatkan kekuatannya ke level itu. Apalagi lawannya tidak akan memberinya waktu untuk meningkatkan kekuatannya. Apalagi beberapa lusin napas, lawannya mungkin tidak akan memberinya waktu untuk meningkatkan kekuatannya. Sudah waktunya bagi saya untuk kembali. Karena Duan Lingtian telah berhasil menguji kemampuan surgawi, taktik pelahap dasar, dia tidak berencana untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Hanya dengan sekejap, dia pindah ke kota suci manusia iblis. Awalnya, kota suci manusia iblis hanyalah sebuah titik hitam kecil di mata Duan Lingtian. Itu berangsur-angsur menjadi lebih besar dan lebih besar sebelum menyerupai binatang raksasa dengan rahang terbuka ketika dia dengan cepat mendekati kota. Begitu dia memasuki kota suci manusia iblis, Duan Lingtian telah kembali ke penginapan tempat KR, putri mereka, dan Gan Ruyan tinggal. Penginapan itu milik Crimson Blaze Palace, salah satu dari 3 istana dan 6 aula klan manusia iblis. Keamanannya sangat baik. Duan Lingtian hanya diizinkan masuk setelah pemeriksaan menyeluruh. Sementara itu, berita mengejutkan telah menyebar di kota suci manusia iblis dan menyebabkan keributan besar. Satu-satunya putra wakil kepala istana Xing Yuanba dari Istana Roh Agung, orang terkuat di klan manusia iblis di bawah bentuk ke-9 tahap surgawi, meninggal di reruntuhan yang diduga ditinggalkan oleh makhluk kelas surgawi. Guru Prasasti Suci, putra Xing Yuanba bukan satu-satunya yang meninggal. Saya mendengar bahwa bahkan murid langsung dari wakil aula Gongsun Jin dan 2 tetua dari Azure Shen Hall telah meninggal juga. Aku dengar banyak murid elit dari Istana Api Merah Tua juga mati di sana. 3 istana dan 6 aula adalah 9 faksi terkuat di klan manusia iblis. Wajar jika keributan akan pecah ketika tersiar kabar bahwa banyak murid muda elit dari faksi terbunuh. Bab 2238 kembali ke benua fana. Saya tidak berpikir akan ada begitu banyak orang dari 3 istana dan 6 aula di antara mereka yang saya bunuh di reruntuhan yang ditinggalkan oleh guru prasasti suci kelas surgawi. Setelah Duan Lingtian kembali ke penginapan dan bertemu kembali dengan KR dan putri mereka, dia membawa mereka dan Gan Ruyan keluar. Pada titik ini, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan di kota suci manusia iblis. Untuk alasan ini, dia siap membawa gadis-gadis itu kembali ke benua fana untuk mencari orang tua, istri, dan teman-temannya. Jika dia adalah ayahnya, dia pasti akan kembali ke benua fana setelah dia membawa anak buahnya pergi dari Azure Cloud Mansion. Lingkungan budidaya di benua fana rata-rata, klan iblis yang kuat tidak akan pergi ke sana. Oleh karena itu, benua fana seharusnya relatif aman di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao karena hanya klan iblis yang lemah yang akan pergi ke sana. Secara alami, klan iblis hanya akan dianggap lemah oleh Duan Lingtian. Bagi orang-orang di benua fana, klan iblis ini masih cukup tangguh. Akan sulit bagi mereka untuk melawan klan iblis ini. Tanah pengasingan tempat klan iblis berasal adalah tempat yang sangat kejam. Orang lemah tidak akan bisa bertahan tanpa perlindungan dari pembangkit tenaga listrik atau faksi yang kuat.
Sebagian besar klan iblis yang mampu bertahan di tanah pengasingan masih akan lebih kuat dari manusia di benua fana. Putra satu-satunya Xing Yuanba, seorang kultivator di bentuk ke-6 dari tahap Saint Celestial, meninggal di reruntuhan yang diduga ditinggalkan oleh Master Prasasti Saint kelas Celestial. Duan Lingtian mendengar percakapan beberapa orang yang lewat begitu dia meninggalkan penginapan bersama gadis-gadis itu. Ekspresi aneh segera muncul di wajahnya. Mungkinkah orang yang mereka bicarakan adalah salah satu dari manusia iblis yang saya bunuh di reruntuhan yang ditinggalkan oleh guru prasasti suci kelas surgawi yang juga seorang surgawi terkemuka? Banyak manusia iblis telah kehilangan nyawa mereka karena Duan Lingtian di reruntuhan. Bagi Duan Lingtian, manusia iblis di bentuk ke-6 dari tahap surgawi suci tidak berbeda dengan manusia iblis di bentuk pertama dari tahap surgawi suci. Keduanya sama-sama lemah di matanya. Jika saya tidak salah, saya juga membunuh beberapa manusia iblis di bentuk ke-7 dari tahap surgawi. Namun, mereka cukup lemah dibandingkan dengan Huang Wenjing dari Istana Suci Berkelana, pikir Duan Lingtian dalam hati. Jika ingatanku benar, Xing Yuanba adalah salah satu wakil kepala istana dari Istana Roh Agung. Selain itu, dia secara luas diakui sebagai yang terkuat di antara manusia iblis di bawah bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Karena Duan Lingtian telah tinggal di kota suci manusia iblis untuk sementara waktu sekarang, dia secara alami telah mendengar tentang Xing Yuanba. Aku ingin tahu seberapa kuat Xing Yuanba dibandingkan dengan Hao Suang yang ada di provinsi atas. Hao Suang adalah mantan orang terkuat di bawah bentuk ke-9 tahap surgawi di provinsi atas tanah suci bela diri Dao sebelum Duan Lingtian mengalahkannya. Selama pertempuran mereka, Duan Lingtian telah menghancurkan tubuh fisiknya dengan harta karun tertinggi surgawi, pedang surgawi Jasper. Dia akhirnya menggunakan teknik pemisahan jiwa untuk melarikan diri dengan jiwanya. Berdasarkan apa yang saya ketahui, saya mendengar bahwa ada 3 Palace Masters dari Tripalaches dan Six Halls yang berada di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage. 6 Hall Masters dari Six Halls hanya berada di puncak bentuk ke-8 dari Saint Celestial Stage. Karena Xing Yuanba seharusnya tak terkalahkan di antara mereka yang berada di bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci. Apakah ini berarti dia lebih kuat dari ke-6 Hall Master dari 6 Hall? Jika itu masalahnya, dia dapat dengan mudah memulai faksi sendiri dengan kekuatannya. Mengapa dia tinggal di Istana Roh Agung untuk berada di bawah komando seseorang? Duan Lingtian bingung. Dia tidak dapat menemukan alasan logis untuk ini bahkan setelah dia memikirkannya selama beberapa waktu. Pada akhirnya, dia menepis pikiran itu, memutuskan tidak ada gunanya baginya untuk memikirkannya. Duan Lingtian menggendong Duan Siling saat mereka berjalan di jalanan. Dia mengedipkan matanya dengan polos ketika dia bertanya, "Ayah, apakah kita akan melihat kakek dan nenek?" "Ya, kita akan melihat kakek dan nenek." Duan Lingtian mengangguk padanya dengan penuh kasih sayang. "Apakah kamu ingin melihat kakek dan nenek?" "Saya bersedia." Duan Siling mengangguk seperti anak ayam yang sedang mematuk biji-bijian di tanah. Kata ibu, nenek dan kakek akan memberi makan Siling dengan makanan enak. Duan Lingtian terdiam ketika dia mendengar kata-kata putrinya. Dia secara naluriah berbalik untuk melihat KR yang berdiri di sebelahnya. KR dengan cepat menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan rona merah yang merayap di wajahnya sementara Gan Ruyan terkekeh. Dalam perjalanan keluar dari kota suci manusia iblis, Duan Lingtian berhasil mengumpulkan informasi dari percakapan di sekitarnya. Itu membuatnya sadar bahwa dia telah menyinggung 2 istana dan 6 aula dari 3 istana dan 6 aula. Wakil Ketua Aula Azure Sand Hall, Gong Sun Jin, telah kehilangan 2 murid langsungnya di reruntuhan juga. Bukan itu saja, Wu Tianjin, Wakil Ketua Aula Istana Api Merah Tua, juga kehilangan putra baptisnya dan beberapa elit di antara generasi muda juga. Petik 2, ada juga orang terkuat di antara generasi muda di King Kong Hall. Dia adalah murid langsung dari Hall Master juga. Sepertinya dia juga mati di sana. Meskipun Duan Lingtian tahu dia harus membunuh beberapa manusia iblis dengan latar belakang yang luar biasa, dia tidak menyangka akan ada begitu banyak dari mereka. Sepertinya Wandering Saint Palace menderita kerugian paling sedikit di tanganku karena mereka hanya kehilangan 3 orang dariku sebelum aku memasuki reruntuhan. Duan Lingtian telah menyelamatkan orang-orang dari Wandering Saint Palace sejak mereka masih manusia. Selain itu, mereka tiba terakhir di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao dan tidak ikut serta dalam pembantaian manusia. Karena mereka adalah jenis yang sama, apakah perlu terburu-buru untuk saling membunuh?
Ini juga alasan Duan Lingtian menahan diri untuk tidak membunuh orang-orang dari istana Sein berkeliaran. Kukira hanya Huang Wenjing dari Wandering Sein Palace yang bisa menebak bahwa aku berada di balik pembunuhan manusia iblis di reruntuhan. Bagaimanapun, dia secara pribadi menyaksikan saya membunuh sekelompok manusia iblis untuk meningkatkan akar spiritual bawaannya. Beberapa pikiran melintas di benak Duan Lingtian saat ini. Untuk beberapa alasan, dia yakin Huang Wenjing tidak akan memberitahunya. Meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu dengannya, dia tahu bahwa dia adalah gadis yang cerdas yang tidak akan mencari masalah untuk dirinya sendiri. Dia telah menjelaskan kepadanya bahwa jika dia mengungkapkan apa yang dia ketahui, Duan Lingtian tidak akan menjadi satu-satunya yang akan mendapat masalah. Dia akan berada dalam masalah juga. Adapun Huang Qiling yang juga dari Wandering Sein Palace, dia hanya tahu bahwa aku membunuh beberapa manusia iblis yang ingin membunuhnya, apalagi, aku tidak mengungkapkan diriku. Saya tidak berpikir dia akan mengkhianati saya bahkan jika saya telah membunuh beberapa murid elit dari 2 istana dan 6 aula. Untuk alasan ini, Duan Lingtian yakin orang-orang dari 2 istana dan 6 aula tidak akan dapat melacak pembunuhan di reruntuhan itu kembali kepadanya. Untungnya, tidak ada penggarap Dao di klan iblis, kalau tidak, saya akan ketahuan. Karena penggarap Dao langka di klan iblis, hampir tidak ada master jimat Dao di antara mereka. Karena mereka tidak memiliki master jimat Dao, wajar saja jika mereka memiliki sesuatu seperti jimat gambar cermin. Jika tidak, dia akan terkena jika salah satu dari manusia iblis memiliki jimat gambar cermin. Aku bertanya-tanya bagaimana hal-hal akan berubah saat berikutnya aku datang ke kota suci manusia iblis. Saat Duan Lingtian berjalan keluar dari kota suci manusia iblis, dia berbalik untuk melihat kota suci manusia iblis sebentar saat matanya berkilat dingin. Pada saat ini, Duan Lingtian tidak menyadari bahwa seorang pria parubaya sedang melayang tinggi di langit pada saat ini di dekat gerbang kota tempat Duan Lingtian berada. Pria parubaya itu mengamati kerumunan di bawahnya dengan saksama. Dia fokus pada bentuk fisik dan wajah mereka seolah-olah dia sedang mencari seseorang. Ayo pergi, Duan Lingtian memanggil gadis-gadis itu dan membawa mereka ke selatan. Mereka menuju ke arah benua fana. Saat Duan Lingtian terbang bersama gadis-gadis itu dia. Di langit, pria parubaya yang melayang di langit langsung membeku ketika dia melihat Duan Lingtian. Akhirnya kau menunjukkan dirimu, pria parubaya itu telah mencari dan menunggu pemuda berbaju ungu itu muncul. Pria ini adalah orang yang membunuh putranya. Secara alami, Duan Lingtian merasakan tatapan setengah baya di punggungnya. Dia langsung berbalik untuk melihat. Pada pandangan pertama, Duan Lingtian merasa bahwa pria parubaya itu tampak cukup akrab. Namun, dia yakin ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Aku merasa seperti pernah bertemu seseorang yang mirip dengannya sebelumnya, Duan Lingtian berpikir dalam hati. Ketika Duan Lingtian melihat tatapan penuh kebencian pria parubaya itu, dia tahu dia pasti telah menyinggung perasaannya. Matanya, dia menatapku seolah-olah aku telah membunuh anak-anak atau istrinya. Tidak butuh waktu lama sebelum Duan Lingtian tahu mengapa pria ini tampak begitu akrab. Aku tahu itu. Dia menyerupai murid dari istana Sein pengembara yang berada di bentuk kelima dari tahap surgawi yang aku bunuh. Petik 2. Sebelumnya, dia membunuh 3 murid dari Wandering Sein Palace sebelum dia memasuki reruntuhan yang ditinggalkan oleh Eminent Celestial. Di antara 3 murid, salah satunya mirip dengan pria parubaya ini. Murid dari istana Sein pengembara yang berada di bentuk kelima dari tahap surgawi suci, jika saya tidak salah, namanya adalah He Sen Jie. Berdasarkan kata-kata Huang Wenjing, ayah He Sen Lai adalah salah satu tetua di Wandering Sein Palace. Tidak hanya itu, dia juga bukan tetua biasa. Basis kultivasinya telah mencapai bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci. Hanya dalam sekejap mata, Duan Lingtian berhasil menebak identitas pria parubaya itu. Mata Duan Lingtian berkilauan saat dia mengaktifkan sayap gagak emas dan membawa gadis-gadis itu bersamanya. Dia terbang dengan kecepatan tercepat seolah-olah dia mencoba melarikan diri. Secara alami, kecepatannya saat ini belum ditingkatkan oleh kemampuan surgawi tipe bantuan, taktik pelahap dasar. Bab 2239 kecepatan dibentuk ke-9 dari Sein Celestial Stage. Tanpa menggunakan kemampuan surgawi tipe bantuannya, taktik pemakan dasar, kecepatan Duan Lingtian setara dengan pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-7 dari tahap surgawi ketika dia menggunakan kemampuan gerakannya, sayap gagak emas.
Ini bukan apa-apa yang tidak dapat ditangani oleh penatua dari Istana Sein Pengembara yang basis budidayanya berada di bentuk ke-8 dari tahap surgawi. Mencoba melarikan diri, mata pria parubaya itu berkedip dingin ketika dia melihat Duan Lingtian hendak bergerak. Dia langsung menuju Duan Lingtian. Ketika dia mulai bergerak, kecepatannya jelas jauh lebih cepat daripada kecepatan Duan Lingtian. Namun, hanya dalam sepersekian detik saat sesepuh dari Wandering Sein Palace pindah, Duan Ling sudah terbang bermil-mil jauhnya. Perbesar, ketika tetua dari Wandering Sein Palace akhirnya menyusul Duan Lingtian dan menghalangi jalannya, mereka telah tiba di langit di atas hutan bambu yang lebat. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di dekat mereka. Pada saat ini, suasananya tegang. Penatua dari Wandering Sein Palace memelototi Duan Lingtian dengan dingin dan berteriak, "Duan Lingtian, hari ini, kamu harus membayar harga untuk membunuh anakku." Begitu dia selesai berbicara, niat membunuh yang intens melonjak keluar dari tubuhnya. Duan Lingtian tetap acuh tak acuh saat dia melihat Duan Siling yang dia pegang di tangannya. Dia berkata dengan lembut, "Siling, bisakah kamu memejamkan mata dan beristirahat di pelukan ayah sebentar? Ada sesuatu yang harus aku lakukan." "Ayah, apakah kamu akan memukuli orang jahat ini?" Duan Siling mengedipkan matanya dengan manis saat ekspresi penasaran muncul di wajahnya. Dia cemberut sambil terus berkata, "Karena orang jahat itu ingin membunuh ayah, biarkan Siling melihat ayah memukuli orang jahat itu, tidak apa-apa." Sikapnya yang menggemaskan meluluhkan hati Duan Lingtian hanya dalam sekejap. "Baiklah, Siling bisa menonton. Namun, jangan salahkan ayah jika kamu tidak bisa melihat apa-apa," kata Duan Lingtian sambil tersenyum sambil menepuk kepalanya dengan penuh kasih sayang. Wajah Duan Siling berubah merah jambu karena kegembiraan saat Duan Lingtian menyetujui permintaannya. Baik, dia terlihat sangat lucu, seperti boneka, sehingga membuat orang merasa ingin mencubit pipinya. Di sisi lain, KR menjadi cemas ketika dia melihat Duan Lingtian menyetujui permintaan Duan Siling. Dia tidak ingin anaknya menyaksikan adegan berdarah seperti itu di usia yang begitu muda. Lagi pula, putrinya masih kecil. "Kakak Tian, jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan." Secara alami, Duan Lingtian tahu pikiran KR sehingga dia memberinya tatapan meyakinkan. Karena KR selalu mempercayai Duan Lingtian tanpa syarat, dia tidak lagi mengatakan apapun tentang masalah ini. Di sisi lain, Gan Ruyan menatap Duan Lingtian dengan serius. "Duan Lingtian, apakah kamu tahu siapa aku? Beraninya kau meremehkanku seperti ini?" Tetua Istana Sein Pengembara sangat marah ketika dia melihat betapa meremehkan Duan Lingtian terhadapnya. Sein originnya melonjak, memberinya aura yang menakutkan. Dunia tampak bergetar pada saat ini. "Saya biasanya tidak terlalu peduli dengan orang-orang yang akan menemui ajalnya," Duan Lingtian akhirnya menanggapi pria paruh baya itu. Namun, jawaban Duan Lingtian membuatnya semakin marah. Dia tidak peduli dengan orang-orang yang akan menemui ajalnya. Penatua dari Istana Sein berkelana tidak bisa lagi menahan amarahnya ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia dengan marah menyerang Duan Lingtian. Ledakan, 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 ledakan. Suara ledakan yang menggelegar terdengar di udara saat sesepuh dari Wandering Sein Palace bergerak seperti sambaran petir menuju Duan Lingtian, diselubungi niat membunuh. Begitu tetua dari Wandering Sein Palace bergerak, pusaran air mulai muncul di sekitar Duan Lingtian. Tampaknya dengan cepat menyerap energi roh langit dan bumi di sekitarnya. Duan Lingtian akhirnya mengeluarkan kemampuan surgawi tipe bantuannya, taktik pelahap dasar. Hanya dalam sekejap mata, Sun Sein Origin milik Duan Lingtian sebanding dengan Sein Origin dari pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-8 dari Sein Celestial Stage. Itu tidak kalah dengan Sein Origin of the Elder dari Wandering Sein Palace. Duan Lingtian melemparkan gerakannya kemampuan surgawi dengan Sun Sein Originnya yang berada di bentuk ke-8 dari Sein Celestial Stage ketika dia melihat sesepuh dari Wandering Sein Palace menyerbu ke arahnya. Sayap gagak emas. Hanya dalam sekejap, sepasang sayap yang menyala tumbuh dan membentang di punggung Duan Lingtian. Dia mulai mengepakkan sayap begitu sayap itu muncul. Ledakan, 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 ledakan. Serangkaian ledakan udara terdengar di udara dengan gemuruh. Itu jauh lebih keras daripada ketika tetua dari Istana Sein berkelana bergerak. Setelah Duan Lingtian melemparkan gerakan kemampuan surgawi, dia membawa gadis-gadis itu dan terbang dengan cepat. Kecepatannya saat ini setara dengan kecepatan sesepuh dari Wandering Sein Palace.
Harus dikatakan bahwa ketiga gadis itu menahannya. Jika dia tidak harus menggendong gadis-gadis itu, dia pasti akan lebih cepat daripada yang lebih tua dari Wandering Saint Palace. Dia yakin akan hal ini karena gerakan kemampuan surgawi, sayap gagak emas, tidak diragukan lagi lebih unggul dari gerakan kemampuan surgawi yang lebih tua dari Istana Saint berkelana. Sekarang telah ditetapkan bahwa kemampuan surgawi Duan Lingtian lebih kuat daripada yang lebih tua dari Istana Saint berkelana, dan Sun Saint Origin dan Saint Origin mereka setara, wajar saja Duan Lingtian akan lebih cepat dengan gerakan superiornya. Kemampuan, bagaimana ini mungkin? Ketika tetua dari Istana Saint Pengembara menemukan kecepatan Duan Lingtian tidak lebih lambat darinya bahkan ketika dia harus menggendong gadis-gadis itu, matanya melebar karena terkejut. Ekspresi tidak percaya bisa dilihat di matanya juga. Penatua dari Istana Saint berkelana masih kaget ketika Duan Lingtian sudah meninggalkan daerah itu. Dia telah pindah ke area berikutnya untuk melahap energi roh langit dan bumi. Taktik melahap dasar. Duan Lingtian melemparkan kemampuan surgawi lagi untuk menyerap energi roh langit dan bumi. Beberapa napas telah berlalu, tetapi tetua dari Istana Saint berkeliaran belum mengejar Duan Lingtian. Sementara itu, sesepuh dari Wandering Saint Palace Elder juga menggunakan kemampuan surgawi tipe bantuannya untuk meningkatkan Saint Origin-nya sebelum dia mempercepat. Saat kecepatannya meningkat, dia tiba-tiba menemukan bahwa kecepatan Duan Lingtian semakin cepat. Setelah mengejarnya selama beberapa waktu, tetua dari Istana Saint Pengembara masih tidak dapat mengejar Duan Lingtian yang membawa 3 bagasi. Pada saat ini, perasaan tidak menyenangkan muncul di hati sesepuh Istana Saint berkelana. Dia mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah saya cocok untuk orang seperti itu? Pikiran mundur mulai muncul di benaknya. Meskipun dia ingin membalaskan dendam putranya, berdasarkan situasi saat ini, dia mungkin akan kehilangan nyawanya bahkan sebelum dia bisa membalaskan dendam putranya. Pada saat ini, tetua dari Istana Pengembara mengambil keputusan. Lari, penatua dari tempat berkelana mengubah arahnya secara instan dan bergegas ke arah kota suci manusia iblis. Dia takut Duan Lingtian akan menyusulnya. Dia tidak bodoh. Meskipun Duan Lingtian belum menyerangnya, dia bisa melihat bahwa Duan Lingtian sangat santai saat menghindarinya. Dia tidak mengerti mengapa Duan Lingtian tidak menyerangnya. Mungkinkah semburan kecepatannya tidak bertahan lama? Apakah dia berencana untuk membunuhnya dengan pukulan? Dia tidak berani mengambil risiko. Semua akan baik-baik saja jika dia selamat. Namun, jika dia salah, dia akan kehilangan nyawanya. Sudah sekitar 20 napas sejak tetua dari Istana Pengembara memutuskan untuk kabur. Duan Lingtian telah bergerak melalui banyak area untuk menyerap energi roh langit dan bumi. Ya, saya akhirnya meningkatkan kekuatan saya sampai batasnya. Pada saat ini, Duan Lingtian akhirnya mengangkat Sun Saint Origin-nya ke tingkat pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage dengan taktik pelahap dasar. Dengan Sun Saint Origin bergerak kuat di tubuhnya, Duan Lingtian merasa seolah-olah dia adalah raja dunia saat ini. Mencoba lari. Ketika Duan Lingtian melihat sesepuh dari Wandering Saint Palace telah melarikan diri cukup jauh, dia menyipitkan matanya dan mencibir. Adegan ini terasa familiar baginya. Sebelumnya, ketika Duan Lingtian meninggalkan kota suci manusia iblis bersama para gadis, apakah tetua dari Istana Saint Pengembara tidak bertindak dengan cara yang sombong juga? Sayap gagak emas. Duan Lingtian mengejek saat dia melemparkan gerakan kemampuan surgawi lagi. Meskipun dia menggunakan kemampuan yang sama, kecepatannya saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Duan Lingtian memobilisasi Sun Saint Origin di tubuhnya secara instan dengan 99 Saint Veins-nya setelah dia melakukan gerakan Divine Ability, Golden Cross Wings. Saat ini, kecepatannya beberapa kali lebih cepat daripada yang lebih tua dari Wandering Saint Palace. Sangat cepat, ayah luar biasa. Duan Siling yang berada di pelukan Duan Lingtian berteriak kegirangan saat dia melambaikan tangannya. Bagaimana dia bisa bergerak begitu cepat? Gan Ruyan benar-benar tercengang. Pada titik ini, lingkungan menjadi kabur bagi mereka karena kecepatan terbang Duan Lingtian yang sangat cepat. Di sisi lain, KR tidak tampak terkejut. Dia selalu memiliki keyakinan buta pada Duan Lingtian dan mengidolakannya. Di matanya, sepertinya tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Karena kecepatan Duan Lingtian beberapa kali lebih cepat daripada yang lebih tua dari Istana Saint berkelana, dia berhasil menyalip yang lebih tua dari Istana Saint berkelana hanya dalam rentang beberapa napas. Dia berhenti ketika dia menghalangi jalan sesepuh.
Ini, ekspresi sesepuh dari Wandering Saint Palace berubah drastis ketika dia melihat Duan Lingtian muncul di jalannya dari udara tipis. Ekspresi kaget dan tidak percaya bisa dilihat di wajahnya. Kamu, kecepatanmu, bagaimana bisa begitu cepat? Kamu, apakah kamu menyembunyikan kekuatanmu? Penatua dari Wandering Saint Palace merasa seolah-olah dia sudah gila. Pemuda berpakaian ungu yang awalnya lebih lambat darinya tiba-tiba memiliki kecepatan yang sangat cepat pada akhirnya. Karena dia menangkapku dengan begitu mudah, aku khawatir dia pasti pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul tanpa diminta di benak sesepuh dari Wandering Saint Palace. Bab 2240 dimusnahkan. Bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage. Ketika pikiran ini muncul di benak sesepuh dari Wandering Saint Palace, matanya membelalak kaget dan tubuhnya membeku. Pemuda berpakaian ungu bernama Duan Lingtian ini berada di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage. Orang yang membunuh putranya sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage. Jika dia tahu lawannya adalah pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage, dia tidak akan datang bahkan jika dia dipukuli. Apa lelucon? Pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage adalah seseorang yang sekuat Palace Master of Wandering Saint Palace. Meskipun tetua dari Wandering Saint Palace hanya satu tingkat lebih rendah, jaraknya sangat lebar. Itu semudah menghitung 1, 2, 3 untuk seseorang di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage untuk membunuhnya. Penatua dari Wandering Saint Palace memandang Duan Lingtian dan mengumpulkan keberaniannya untuk berkata, "Tuan." Astaga, Duan Lingtian dengan santai melambaikan tangannya dan suara singkat dari teriakan pedang bisa terdengar. Hanya dalam sekejap mata, sinar pedang melesat ke sesepuh Wandering Saint Palace, mengincar ruang di antara alisnya hingga jiwanya. Sebelum tetua dari Istana Saint berkeliaran bahkan dapat menggunakan teknik pemisahan jiwa yang unik untuk pembangkit tenaga listrik pada atau di atas bentuk ke-8 dari tahap surgawi Saint, jiwanya sudah dihancurkan oleh Duan Lingtian. Duan Lingtian tetap diam dari awal hingga akhir. Bang! Suara keras terdengar di udara segera setelah sinar pedang menembus glabella dari sesepuh dari Wandering Saint Palace. Duan Lingtian telah menamparkan tangannya ke udara. Diikuti oleh suara angin dan guntur. Rasanya seolah-olah bisa menumbangkan gunung dan mengaduk laut. Bang! 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 Suara ledakan yang menggelegar terdengar di udara saat semburan Sun Saint Origin keluar dari telapak tangan Duan Lingtian. Itu menembak sesepuh dari Wandering Saint Palace yang sudah mati dalam gelombang. Semua ini terjadi dengan kecepatan cahaya. Duan Lingtian adalah satu-satunya yang bisa melihat dengan jelas apa yang telah terjadi. Mengesampingkan KR dan putrinya, bahkan Gan Ruyan tidak bisa melihat serangan Duan Lingtian dengan jelas. Gan Ruyan hanya mendengar suara singkat dari teriakan pedang. Pada saat berikutnya, pria yang ingin membunuh Duan Lingtian sudah mati. Hanya cincin tata ruang yang tersisa saat jatuh ke tanah. Duan Lingtian dengan santai menggunakan energinya untuk membawa cincin tata ruang kepadanya. Secara alami, Gan Ruyan tidak begitu naif sehingga dia mengira pria itu telah pergi. Terlebih lagi, bagaimana pria itu bisa meninggalkan cincin tata ruangnya di sini jika dia akan pergi? Hanya ada satu kemungkinan, orang itu sudah mati. Ayah, di mana orang jahat itu? Kemana dia pergi? Duan Siling tidak tahu pentingnya cincin tata ruang. Dia melihat sekeliling saat dia berada di pelukan Duan Lingtian saat dia mencoba mencari yang lebih tua dari Wandering Saint Palace. Duan Siling mungkin tidak tahu pentingnya cincin tata ruang, tetapi KR tahu. Ketika dia mendengar pertanyaan polos putrinya, KR buru-buru menjawab, "Siling, orang jahat itu melarikan diri setelah dipukuli oleh ayah. Dia kabur." Duan Siling tertegun sejenak. Ketika dia sadar kembali, dia mulai bersorak, "Wah, ayah luar biasa, kamu menghajar orang jahat itu." Dia mencium pipi Duan Lingtian dengan penuh semangat. Dia adalah yang paling senang dari semua orang yang hadir di tempat kejadian. Setelah menepuk kepala Duan Siling dengan penuh kasih sayang, dia tersenyum padanya dengan penuh kasih. Kemudian, dia menoleh ke KR dan Gan Ruyan dan berkata, "Ayo pergi, kita harus melanjutkan perjalanan." Dia menggendong ketiga gadis itu dan bergerak untuk kembali ke kampung halamannya. Kampung halamannya berada di salah satu benua fana di provinsi bawah tanah suci Bela di Ridao. Itu disebut benua awan, karena Sun Saint Origin milik Duan Lingtian masih berada di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage.
dia mengambil kesempatan itu dan terbang kembali ke benua awan dengan kecepatan yang luar biasa. Energi roh langit dan bumi bahkan lebih tipis di benua awan dibandingkan dengan provinsi bawah. Duan Lingtian dan KR sudah siap secara mental untuk ini. Namun, Gan Ruyan dan Duan Siling agak sulit untuk membiasakan diri. Ayah, aku tidak suka di sini, kata Duan Siling kepada Duan Lingtian dengan cemberut. Siling, baiklah, kita akan meninggalkan tempat ini begitu kita menemukan kakek dan nenek, oke? Duan Lingtian bertanya sambil tersenyum. Baik, Duan Siling mengangguk patuh sebelum berkata, Ayah, ayo temukan mereka secepat mungkin. Kita bisa membawa mereka kembali ke tempat kita berada. Mereka pasti akan lebih bahagia di sana. Baiklah, baiklah, kami akan mendengarkan Siling. Duan Lingtian mengangguk. Mereka melanjutkan perjalanan ke selatan. Segera setelah itu, mereka tiba di 10 dinasti besar yang terletak di tepi benua awan. Setelah memasuki tanah milik 10 dinasti besar, Duan Lingtian melewati awan bersama para gadis sebelum dia mulai turun. Selama proses ini, mereka melihat banyak mayat kering tanpa esensi darah. Jelas sekali iblis telah melahapnya. Keruntuhan ditinggalkan di tempat kota-kota ramai yang diingat Duan Lingtian. Klan iblis, mata Duan Lingtian merah karena kebencian. Kebenciannya pada klan iblis muncul di hatinya seperti nyala api yang bisa membakar apa saja. Perbesar, 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 perbesar. Duan Lingtian melakukan perjalanan ke seluruh 10 dinasti besar dengan gadis-gadis di belakangnya dengan kecepatan tercepatnya. Mayat iblis ditinggalkan di belakangnya. Dengan kecepatannya, dia hanya membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk menyingkirkan 10 dinasti besar klan iblis. Selama waktu itu, Duan Lingtian juga mencoba untuk meningkatkan akar spiritual bawaan KR. Dia menemukan bahwa bahkan akar spiritual bawaan ungu tua masih dapat ditingkatkan. Itu bukan batasnya. Namun, Duan Lingtian juga menemukan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama baginya untuk meningkatkan akar spiritual bawaan KR. Itu seperti lubang tanpa dasar. Tidak peduli berapa banyak akar spiritual bawaan yang dia makan, sepertinya itu tidak cukup. Dia telah memberinya setengah dari akar spiritual bawaan yang dia makan dari iblis di 10 dinasti besar, tapi itu seperti menuangkan secangkir air ke laut. Di sisi lain, akar spiritual bawaan Duan Lingtian telah menjadi gelap. Dia selangkah lebih dekat untuk memiliki akar spiritual bawaan ungu gelap. Saya pikir saya telah membunuh sebagian besar iblis di 10 dinasti besar selain mereka yang berhasil bersembunyi dari saya. Sudah waktunya bagi saya untuk pergi ke Crimson Sky Kingdom untuk melihat apakah ayah, ibu, dan Lite Feyre ada di sana. Crimson Sky Kingdom adalah salah satu dari banyak kerajaan di bawah kerajaan Azure Forest Imperial dari Darkstone Empire. Itu adalah bagian dari dinasti Darhan 10 dinasti besar. Ini juga kampung halaman Duan Lingtian. Disinilah semuanya dimulai untuknya. Sebelumnya, Duan Lingtian telah melewati kerajaan langit merah ketika dia berburu klan iblis di 10 dinasti besar. Namun, dia tidak mencari keluarganya karena dia fokus berburu dan membunuh iblis. Untuk alasan ini, dia kembali ke Crimson Sky Kingdom lagi untuk mencari keluarga dan teman-temannya setelah dia selesai membunuh iblis. Crimson Sky Kingdom adalah yang paling sedikit rusak karena terletak di daerah terpencil. Klan iblis di sini sangat lemah di mata Duan Lingtian. Mereka mungkin juga pengumpan terbawah di tanah pengasingan. Mereka datang ke Crimson Sky Kingdom untuk bersenang-senang dan merasakan kekuatan. Mereka lebih rendah dari semut di tanah pengasingan. Mereka hampir tidak bisa bertahan hidup, apalagi menikmati hidup mereka. Namun, mereka seperti raja di daerah terpencil ini di alam provinsi Sein. Klan iblis yang telah menetap di sini tidak melahap esensi darah orang-orang ini karena orang-orangnya terlalu lemah. Oleh karena itu, iblis membiarkan mereka hidup dalam unjuk kekuatan. Iblis sedang bersenang-senang di Crimson Sky Kingdom. Tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka, bahkan raja sekalipun. Tidak hanya orang-orang yang terlalu takut untuk menyinggung mereka, tetapi orang-orang bahkan memperlakukan mereka dengan hormat. Saat Duan Lingtian tiba di Crimson Sky Kingdom, dia membunuh semua iblis di sana, memulihkan kedamaian di Crimson Sky Kingdom. Setelah mencari di mana-mana, Duan Lingtian menemukan keluarga dan teman-temannya juga tidak ada di sini. Ayah, ibu, dan Feyre kecil tidak ada di sini. Selain tempat ini, di mana lagi mereka berada? Duan Lingtian bingung. Setelah Duan Lingtian meninggalkan kerajaan langit merah dengan para gadis,
dia berkeliaran di sekitar 10 dinasti besar tanpa tujuan. Dari awal hingga akhir, Duan Lingtian tidak mengganggu teman-teman lamanya di Kerajaan Langit Merah. Sekarang setelah dia menyingkirkan klan iblis di 10 dinasti besar, dia tidak khawatir tentang keselamatan mereka. Dia tidak ingin mengganggu kehidupan mereka. Di mana lagi mereka berada? Setelah benar-benar mencari seluruh 10 dinasti besar, dia masih tidak dapat menemukan ayah, ibu, Feyar kecil, dan anak mereka. Dia mulai merasa cemas. Dia tidak tahu kemana lagi mereka bisa pergi setelah meninggalkan Azure Cloud Mansion. Di sisi timur provinsi bawah tanah suci Bela di Ridao, Duan Rufeng, bawa 10.000 Mountain Seal dan kabur sekarang. Suara dingin yang dipenuhi kecemasan terdengar di udara. Jika kamu selamat, temukan master yang lebih baik untuk itu.